Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini kita diperlihatkan dengan flashback beberapa bulan yang lalu di sarang Ancestor Dragon. Di sana, ketika pasukan klan naga kuno sedang beraksi, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran salah satu wanita yang langsung mengatakan tentang sebuah berita. Si wanita di sana mengatakan bahkan kalian tidak tahu kalau keluarga Jun tetangga sudah melahirkan seorang putra keberuntungan yang disembah oleh semua Saint. Dan dengan adanya hal ini, salah satu kelompok naga kuno kini mulai kesal. Dia mengatakan, siapa yang bicara omong kosong di tempat ini? Dan karena hal ini, wanita tadi pun kini lantas dihajar oleh anak buahnya Tuan Long. Dia pun kini menderita kesakitan. Di sana, ada satu anak buah lagi dari Tuan Long yang kini juga kesal. Dia mengatakan, aku tadi bertanya-tanya siapakah yang begitu berisik. Ternyata dia adalah seorang ras manusia belaka yang berani bersikap liar di sarang Ancestor Dragon. Kemudian si anak buah juga mengatakan kepada si Tuan Long, Tuan Long, bagaimana kalau kita memasak orang ini dan memberikannya kepada saudara-saudara kita? Si Tuan Long kemudian menjawabnya dengan mengatakan, tidak perlu. Aku ingin mendengar informasi dari wanita ini. Tuan Long menanyakan kepada si wanita, apa yang tadi kamu katakan tentang keluarga Jun? Si gadis itu pun mulai menjawab dan ternyata gadis ini merupakan sosok si Lan Qingya. Dalam hatinya, Lan Qingya mengatakan sarang Ancestor Dragon punya dendam terhadap keluarga Jun. Aku datang ke tempat yang tepat untuk melakukan provokasi. Di sana, si Lan Qingya pun mengatakan Tuan Long masih belum tahu putra keberuntungan dari keluarga Jun telah dilahirkan dengan tubuh Ancient Sacred Body. Pedang Zheng Yu menyampaikan surat itu dan mengundang orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh domain immortal kuno untuk berpartisipasi dalam perjamuan ultah yang ke-10-nya. Mendengar hal ini, orang-orang yang ada di sana kemudian menertawakan hal itu. Hahaha, Ancient Sacred Body itu dianggap sebagai harta ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang menjadi sampah yang tidak berguna. Hanya karena ini berani mengundang keluarga kaya dari seluruh dunia. Keluarga Jun benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini terjadi, sosok dari Tuan Long kini murka dan menyuruh semuanya untuk diam. Dia juga mengatakan kepada Lan Qingya, teruslah bicara bagaimana tubuh yang tidak berguna bisa dihargai oleh keluarga Jun itu. Di sana Lan Qingya lantas menjawabnya, Ancient Sacred Body disebut tubuh tak berguna karena adanya belenggu surga. Tapi dia telah berhasil untuk mematahkan belenggu itu. Dan karena itulah dia menjadi sangat-sangat kuat sekali. Dengan semua perkataan dari Lan Qingya inilah pasukan dari klan naga kuno bisa tiba di arena pertempuran. Pada saat ini, Tuan Long benar-benar murka terhadap Lan Qingya karena telah mencoba menipunya, sebab yang dia hadapi saat ini yaitu bocahnya si Xiao Yao tidak begitu kuat karena kalah menghadapi King Yan. Tuan Long juga mengatakan, aku datang ke sini secara khusus setelah mendengar kau mengatakan bahwa ada Ancient Sacred Body yang menembus belenggu. Tapi ternyata itu sangat lemah sekali. Setelah itu Lan Qingya pun diselamatkan oleh si Jun Linglong. Tak lama kemudian atas adanya hal ini, Xiao Yao mulai kesal. Dia mengatakan, kakak-kakak kecil sekalian, kau telah memukul murid-muridku di wilayah keluargaku. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pada saat ini terjadi, Tuan Long pun mengatakan, murid keluarga Jun, apa yang kau bicarakan? Wanita itu merupakan budakku. Tentu saja, aku bisa memperlakukannya sesukaku. Di sana tak diduga Lan Qingya membenarkan hal itu. Dia mengatakan, ya, aku adalah budak wanita Tuan Long. Pada saat ini terjadi, si Jun Linglong benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Dan tak cuma itu, pasukan senior juga kini mulai marah, termasuk Zanjian. Zanjian mengatakan, wanita bodoh itu tadi beraninya menarik orang-orang Ancestor Dragon untuk mengganggu jamuan makan keluarga Jun. Ini tamparan di wajah keluarga Jun. Zanjian harus segera menghentikan semua itu.
Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yao yang kini mengatakan jika tidak mungkin Lan Qingya ini merupakan seorang budak karena dia merupakan wanita muda yang cukup baik. Tak lama kemudian Xiao Yao pun menyuruh si Jun Linglong untuk segera membawa pergi si Lan Qingya dari sini. Setelah itu Xiao Yao pun mengatakan kepada pasukan dari klan naga kuno, kakekku berkata bahwa hubungan antara keluarga Jun dan klan naga tidak terlalu baik, terutama setelah ayahku Jun Wuhui mencabik-cabik Supreme Dragon dengan tangannya sendiri, menguliti dan menjepitnya. Klan naga menganggap keluarga Jun sebagai musuh bebuyutan mereka. Kakak-kakakku semua, jika kalian ingin membalas dendam dengan hal yang ingin kalian lakukan, langsung saja temui aku dan lawan aku sekarang juga. Kalian tidak boleh menindas wanita seperti tadi dan menggunakan cara itu untuk menghina keluarga Jun. Dan cara itu tadi merupakan cara yang menjijikan dan sangat tercela sekali. Tak hanya terlihat tidak elegan, tapi juga terlihat seperti sampah. Tuan Long yang mendengar itu kini semakin murka. Apalagi kini Xiao Yao juga mengatakan, tidak heran kalian ini dipandang rendah selama bertahun-tahun. Atas adanya perkataan itu, anak buah dari Tuan Long kini menyerang ke arah si Xiao Yao. Serangan telak yang seperti itu kini dicoba untuk ditahan oleh Xiao Yao, tapi tak disangka sudah ada hal yang duluan yang menyakiti pasukan dari klan naga kuno. Ya, ini semua ternyata dilakukan oleh Zhang Jian dan juga Shu Hang. Di sana, keluarga Jun pun benar-benar tidak akan mentolerir perbuatan dari klan naga kuno ini. Tak lama kemudian, pertarungan pun semakin memanas. Dan kini pasukan klan naga kuno mencoba menyerang dari berbagai arah. Zhang Jian kemudian mencoba untuk menghalanginya sambil mengatakan dalam hatinya, aku yang merekrut Lan Qingya ke dalam keluarga Jun. Aku harus menemukan cara untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, aku jelas akan dihukum. Setelah itu, si Zhang Jian mengeluarkan sebuah teknik yang dikenal dengan nama Nine Sword of the Rising Sun, 10,000 Sword Runtuan. Dengan adanya serangan yang seperti itu juga dikombokan dengan sebuah teknik Ice Sky Snow Lotus kepunyaan dari Shu Han. Dan dengan adanya serangan yang seperti ini, tempat itu pun semakin berantakan. Pada saat ini anak buah Tuan Long menderita kesakitan. Dan ketika ini terjadi, Shu Han mengatakan, bagaimana keluarga Junku bisa terprovokasi oleh seekor kucing dan anjing yang lemah seperti kalian ini. Dan dengan adanya hal ini, semua pihak kemudian mengatakan itu adalah urutan ke-10 dan urutan ke-7 dari keluarga Jun. Kedua, pelayan di belakang Tuan Muda Ancestor Dragon juga merupakan keturunan keluarga kerajaan kuno. Bagaimana mereka bisa begitu rentan di depan keluarga Jun? Keluarga Jun benar-benar kuat, bahkan ini bukan merupakan urutan 5 besar. Aku tidak tahu monster macam apa yang termasuk dalam urutan 5 besar keluarga Jun. Ini benar-benar fondasi dari keluarga yang sangat mengerikan. Pada saat ini terjadi, anak-anak buah dari Tuan Long kini sangat kesakitan dan sangat terluka parah. Tuan Long kini semakin emosi. Dia mengatakan, jangan terlalu sombong kalian semua. Kali ini, aku akan mencoba menyerang kalian. Sebuah teknik mulai dikeluarkan oleh Tuan Long dan itu lantas langsung mengarah kepada Zhang Jian. Zhang Jian mencoba menahan itu, namun di dalam hatinya dia pun sadar. Kemampuan ini sangat kuat sekali. Ini adalah kekuatan Divine Clan Naga yang luar biasa, Dragon Hand. Tak lama kemudian serangan kembali ditambah oleh Tuan Long. Dan pada saat ini, serangannya itu dapat menghancurkan si Zhang Jian, sehingga Zhang Jian mulai terlempar jauh ke belakang. Tak lama kemudian, Shu Han mencoba untuk membantu Zhang Jian. Dia kemudian mengatakan, Tuan Muda Sarang Ancestor Dragon, berhentilah bersikap sombong. Sebuah teknik langsung diarahkan kepada Tuan Long, dan ini cukup membuat Tuan Long seakan-akan terdiam. Tapi meski demikian, Tuan Long menegaskan kepada Shu Han, jangan menghalangiku. Shu Han kini lantas langsung diserang oleh Tuan Long di tempat itu, sehingga dalam keadaan yang seperti ini,
Tak diduga ada sosok yang membantu Su Hang itu. Dan ternyata itu tak lain dan tak bukan adalah sosok bocah kecil Xiao Yao. Xiao Yao pun kini dengan mudah menahan serangan telak dari Tuan Long itu. Hal ini pun membuat si Su Hang benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Di sana, si Xiao Yao kembali mengatakan, "Jika pada saat ini aku akan menghancurkanmu, Tuan Long." Dan tak lama kemudian, Xiao Yao lantas langsung membuat tangannya si Tuan Long tidak bisa bergerak lagi. Dan sesaat kemudian, Tuan Long pun menerima pukulan telak dari Xiao Yao itu. Dan hal ini membuat Tuan Long langsung terpukul mundur. Dengan apa yang terjadi, Tuan Long mulai menyadari kemampuan dari Xiao Yao ini. Dia kini tersenyum lebar karena bocah ini seperti yang dia harapkan. Ini adalah Ancient Sacred Body yang telah memotong belenggu. Kemudian Xiao Yao mengatakan kepada Su Hang dan juga si Zanjian, "Kakak laki-laki dan perempuan, kalian mundur dulu, biar aku yang melakukan penyerangan terhadap Tuan Long ini." Kedua senior itu mencoba untuk membantah, tapi mereka sadar jika ini adalah perkataan dari Xiao Yao yang harus dipatuhi. Di sana sang kakek juga sudah tiba. Dia juga mengatakan kepada kedua senior, "Tidak masalah, jika kalian diminta untuk mundur, mundurlah dan berikan ruang bagi Xiao Yao itu. Karena hari ini merupakan hari pesta ulang tahun yang ke-10-nya. Biarkan dia secara pribadi menghibur keluarga kaya dari seluruh dunia dengan kemampuan yang dia miliki." Keadaan di sana mulai hening dan tegang. Xiao Yao kini berdiri dengan sangat tegap sekali. Dan tak lama kemudian, Tuan Long mulai melakukan sebuah pergerakan cepatnya yang itu dapat menghancurkan siapapun. Dan setelah itu serangan mulai dikeluarkan oleh si Tuan Long sehingga Xiao Yao langsung menahannya. Peraduan kekuatan kini terjadi di tempat itu. Dan dengan adanya hal ini, keduanya pun mulai tampak serius dalam melakukan perkelahian. Di sana, serangan demi serangan saling dikeluarkan oleh kedua orang itu. Dan perkelahian yang mereka timbulkan benar-benar sangat cepat sekali. Ye Qingyun di sana bahkan mengatakan, "Sangat cepat. Aku tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Tidak heran, aku tidak bisa menyentuhnya sebelumnya jika dia tidak mengalah." Ketika ini terjadi, Paman Fu pun mengatakan kepada Ye Qingyun, "Tuan muda, jangan berkedip. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, orang yang benar-benar bertarung di puncak zaman bukanlah orang jenius sepertimu, tapi monster. Sekarang, yang ada di hadapanmu adalah monster yang seperti itu." Pertarungan antara Xiao Yao menghadapi Tuan Long benar-benar disaksikan oleh segala pihak yang ada di sana. Tuan Long pun kemudian mengeluarkan tinju naga yang mematikannya. Dan hal ini lantas ditahan oleh Xiao Yao dengan menggunakan segel Raja Manusia. Peraduan lagi dan lagi terjadi di tempat itu, dan seakan-akan itu menimbulkan efek kekacauan yang sangat hebat sekali. Ledakan besar pun benar-benar memukau di tempat itu, sehingga semua yang menyaksikan kini mulai tampak ketakutan. Si adik kecil Luli yang ada di sana benar-benar sangat terkejut akan hal itu. Dan karena efek serangan tadi yang begitu keras, si kakek kini mengambil sebuah keputusan untuk membentuk sebuah perlindungan agar para penonton tidak terkena akan serangan. Si kakek kini mengaktifkan teknik perlindungannya, dan kini dia pun sadar jika kedua orang yang ada di hadapannya benar-benar tampil secara energik. Keduanya pun kini seakan-akan terjebak dalam sebuah domain pembatas. Mereka berdua akan bertarung habis-habisan di tempat itu. Di sana Xiao Yao mengatakan kepada Tuan Long, "Kamu tampak sangat bahagia. Bukankah kau di sini untuk membalaskan dendam padaku? Jadi, tunggu apa lagi?" Di sana Tuan Long kemudian mengatakan, "Aku sebenarnya tidak dendam. Mengapa aku harus begitu peduli dengan dendam generasi sebelumnya? Aku di sini hanya untuk bertarung, dan kini akhirnya aku mampu bertarung dengan tubuh suci ras manusia yang berhasil menembus belenggu surga. Aku sangat bersemangat akan semua ini."
Si Tuan Long kemudian lantas langsung melepaskan jubahnya dan kini dia mulai serius dalam pertempuran. Kemudian Tuan Long pun mulai mengumpulkan segenap energi yang ada pada jiwanya. Dia kini mulai fokus untuk satu tujuan, yaitu mengalahkan Xiaoyao. Tuan Long kini menegaskan, si pengguna Ancient Sacred Body, keluarkanlah gerakan lain yang kau miliki. Efek kemampuan yang hebat pun mulai ditunjukkan oleh Tuan Long di tempat itu. Dan pada saat ini terjadi, tekanan yang begitu kuat mulai dirasakan di sekitaran arena pertempuran. Pada saat ini, si Tuan Long menggunakan True Dragon Entrapment tekniknya. Naga biru pun kini mulai dimunculkan di tempat itu, dan seakan-akan ini merupakan teknik yang sangat kuat. Dengan adanya hal yang semacam ini, Xiaoyao harus fokus untuk menghadapi sosok Tuan Long itu agar dia bisa untuk selamat. Si Xiaoyao sadar jika musuhnya ini tampil secara habis-habisan. Dia juga akan menunjukkan kemampuannya di sana. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kelima pun berakhir sampai di sini.